Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'arid bihi, man arada al-akhirah fa'arid bihi, man arada al-akhirah fa'arid bihi. Semuanya berbahagia. Gimana, udah pada sarapan belum? Puasa. Subhanallah. Ya, sebelumnya nanti Pak dulu ya. Amin Sakina, Hadiro, Fatimah Zahro, hadiro, Igis Nur Sukmawati, hadiro, Waidah, hadiro, Latifah. hadiro. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Sebelum mulai pelajaran, langsung kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak semuanya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, kita flashback dulu nih ke minggu kemarin. Kalau sejarah perumusan Pancasila itu kayak gimana sih? Jadi awalnya itu lahir Pancasila itu pada tahun 1945. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 1945. Nah, lahirnya Pancasila itu didasari oleh sidang PPKI. Apa itu sidang PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang pada saat itu di negara itu harus punya dasar negara. Ya, makanya dibentuk sidang PPKI ini. Apa? Untuk membuat apa nih dasar negaranya? Dasar negaranya itu bisa simbol, apakah bisa apa sih namanya, hewan gitu ya. Tapi pada saat itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia memilih Pancasila dengan lambang apa? Burung Garuda di situ. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kenapa sih Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara, gitu kan ya? Pasti ada sebabnya mereka memilih Pancasila. Oke, ada yang hafal Pancasila? Apa enggak? Sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa ngejelasin nggak sih? Pak, kalau dari sila-silanya, jadi nilai-nilai Pancasila begini, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, saya jelasin dulu apa itu Pancasila. Pancasila itu diambil dari berapa kata? Dua. Kata panca dan sila. Kalau kata panca itu artinya apa? Kalau kata panca itu artinya panca itu lima. Makanya Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. Sama. Karena kata panca sendiri itu artinya 5. Sedangkan kata sila itu artinya aturan. Terus apa lagi? Asas. Apa lagi? Dasar. Nah, kalau misalkan digabungin panca dan sila atau Pancasila menjadi 5 dasar ataupun 5 asas ataupun 5 aturan. Nih, kenapa Indonesia memilih pada saat itu orang-orang terdahulu itu memilih Pancasila? Karena ini
ada 5 poin di dalamnya. Poin apa aja? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mana tuh gambarnya ada di atas tuh. Kalau lambang ketuhanan itu lambang bintang. Kenapa bintang? Karena yang namanya Tuhan ya itu di nomor 1 kan, tidak boleh di nomor 3 kan, gitu. Nomor 2 kan tidak boleh. Ya, filosofis bintang itu adanya di di atas, gitu. Kalau misalkan yang lainnya kan ada apa lagi tuh? Ada pohon beringin ya, terus ada kapas padi, ada kepala banteng, ada rantai. Nah itu kan semuanya yang bersifat di bawah. Nah makanya dipilih bintang sebagai lambang ketuhanan di situ. Oke, ada berapa sila dalam Pancasila? Tadi ada 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa. artinya apa sih? Apa sih artinya ketuhanan yang Maha Esa ini? Di poin pertama sila Pancasila. Hah? Apa sih artinya? Bahwasanya negara Indonesia itu negara yang berketuhanan. Artinya apa? Di Indonesia itu ada agama-agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Agama apa aja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, terus apa lagi? Hindu. Ada 5 agama yang ada di Indonesia. Nah, dari kelima agama ini, rakyat Indonesia itu bebas milih. Misalkan si A pengen masuk agama Islam, silakan. Si B pengen masuk agama Kristen, silakan. Si C pengen masuk agama Hindu, silakan. Kenapa? Yang penting kalau misalkan pengen masuk agama Islam, kamu harus mendalami agama Islam, gitu ya. Kalau misalkan dia pengen agama Kristen, pengen masuk agama Kristen, silakan. Tidak boleh dihalangi, gitu. Misalkan gini nih, ada cowok keren namanya Samsudin, dia pengen masuk agama Islam nih, tapi dia tuh dihalangi, gak boleh masuk agama Islam. Kenapa? Agama Islam itu agama teroris katanya, dilarang sama orang yang lain agamanya, gitu. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena setiap kita itu bebas untuk memilih, termasuk dalam hal beragama, gitu. Nah jadi ketuhanan yang Maha Esa ini artinya apa? Esa itu apa sih? Esa itu artinya tunggal. Setiap agama itu memiliki satu Tuhan, gitu. Meskipun di agama Kristen kan ada 3 Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Yesus. Itu kalau di agama Kristen, ya, tapi tetap ada yang satu, gitu. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesusnya, yang disembahkan gitu ya. Sama di agama Islam yang kita sembah di agama Islam itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, sila kedua yaitu apa? Kemanusiaan adil dan beradab. Apa sih maksudnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia itu setiap manusianya, setiap rakyatnya, baik saya ataupun kamu, baik DPR ataupun rakyat biasa, itu semuanya harus kenapa? Harus adil. Apa itu adil? Tidak pandang bulu, gitu ya. Harus sama rata, gitu. Nah, adil di sini kalau misalkan orang anak DPR memakannya nasi, kita juga harus makan nasi. Kalau misalkan orang-orang elit yang di sana bisa sekolah dengan enak, kita juga harus bisa sekolah dengan enak, gitu ya. Itu yang dinamakan keadilan. Apa itu beradab? Apa itu adab? Adab itu bisa dikatakan sebagai watak, bisa dikatakan sebagai sopan santun, bisa
yaitu orang itu bisa memiliki rasa kemanusiaan gitu. Apa sih maksudnya rasa kemanusiaan ini? Misalkan nih ada orang jatuh, dia lagi jalan terus tiba-tiba jatuh gitu. Misalkan kakinya kesleo deh. Nah kita membantu. Atas apa sih? Kenapa sih kita bisa membantu orang kayak gitu? Karena rasa kemanusiaan. Kita punya rasa kasihan ke orang gitu. Ya, rasa kasihan itu dinamakan rasa kemanusiaan gitu. Jadi harus saling tolong menolong. Kata-kata Allah gimana? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong ya sesama yang bertakwa gitu. Terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada tahun 1928 itu ada sumpah yang terkenal sampai sekarang, itu namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu lahir pada tahun 28 Oktober tahun 1928. Kamu bayangin, pada zaman dulu itu belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya televisi, belum ada yang namanya internet, belum ada di Indonesia. Hanya ada satu radio doang. Radio juga suaranya masih acak-acakan. Berawal dari situ ada seorang pemuda yang namanya Bung Tomo. Orang mana? Surabaya. Berhasil mengumpulkan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Perwakilan nih, dari Aceh satu misalkan, dari Sulawesi satu misalkan, dari Papua satu, dikumpulkan ke satu tempat di Surabaya ya, lalu mengucapkan sumpah bersama yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Bahwasanya itu mereka itu merasa satu nasib nih, sama-sama dijajah, sama-sama ditindas oleh para penjajah pada saat itu. Nah, kamu hebatkannya, belum ada HP, belum ada TV, tapi bisa mengumpulkan perwakilan dari seluruh Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini artinya meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Satunya itu apa? Rakyat Indonesia gitu. Meskipun saya dari dari Banten misalkan, terus kamu dari daerah Jawa misalkan, kan itu berbeda, dari bahasanya berbeda, dari tata budayanya yang berbeda, ada istiadatnya yang berbeda. Meskipun berbeda tapi tetap satu. Apa satunya? Satu Indonesia. Yang berbeda itu cuma latar belakang doang gitu ya, tetap sama gitu. Kayak misal gini, ini buku PPKN ya, ada kelas 9 sama ada kelas 7. Ada buku PPKN sama kelas 9 sama kelas 7. Beda nggak? Beda. Yang ini kelas 7 kan, terus yang ini kelas 9. Kalau kelas 9 itu membahasnya tentang yang lebih tinggi lagi, otonomi daerah gitu ya. Kalau kelas 7 itu membahasnya tentang Pancasila gitu, yang muda-muda. Ini kan beda, tapi tetap satu. Apa satunya? Pelajaran PPKN kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi sama nih Persatuan Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu, atau dinamakan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Terus sila keempat, kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini tuh maksudnya apa sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Jadi di Indonesia itu kalau misalkan ada yang namanya rakyat, ya harus ada yang harus ada pemimpin. Di Indonesia itu ada 3 lembaga atau dinamakan dengan trias
politika. Nanti kalau kamu belajar PPKN di tingkat SMA, kamu kenal yang namanya trias politika. Apa itu trias politika? Trias politika itu kekuasaan yang dibagi dalam 3 lembaga. Yang pertama ada lembaga eksekutif, terus yang kedua ada lembaga legislatif, yang ketiga itu ada lembaga yudikatif. Apa sih lembaga eksekutif ini? Kalau lembaga eksekutif itu dalamnya ada presiden dan wakil presiden. Kalau misalkan di tingkat gubernur ada yang namanya gubernur dan wakil gubernur. Tingkat kota ada namanya wali kota sama wakil wali kota. Di kecamatan ada yang namanya camat. Di kelurahan ada yang namanya lurah. Di kampung ada yang namanya RW dan RT gitu. Ini lembaga eksekutif gitu. Terus ada yang namanya lembaga legislatif. Ada namanya DPR, ada namanya MPR, DPD gitu ya. Itu lembaga legislatif. Terus lembaga yang yudikatif itu apa? Kayak misalkan ini MK atau MK, Mahkamah Agung. Terus ada MK, Mahkamah Konstitusional. Nah, itu namakan tiga lembaga ya dalam trias politika. Nah, rakyat dan ini dipimpin. Artinya rakyat ini punya 3 lembaga nih. Rakyat Kota Serang itu punya 3 lembaga ini. Dia punya lembaga punya pemimpinnya. Pemimpinnya itu oleh lembaga eksekutif gitu. Kan sekarang kan lagi lagi COVID gitu, ada PSBB namanya. Siapa yang membuat PSBB ini? Itu lembaga eksekutif gitu. Terus yang terakhir, sila terakhir itu apa? Keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir sama dengan sila kedua, bahwasanya itu meskipun kita rakyat biasa, mereka orang-orang yang hebat misalkan ya, atau bisa dikatakan sebagai anggota-anggota DPR, tapi kita punya hak yang sama gitu. Di mata hukum kita semuanya itu sama. Artinya apa? Hukum itu tidak pandang bulu. Kalau misalkan anak DPR memukul orang di penjara, maka kita juga sama. Kalau misalkan kita memukul orang, kita juga harus di penjara gitu. Ya, DPR di sekolah sama dengan enak, dengan nyaman. Kita juga harus bisa merasakan sekolah itu dengan nyaman, dengan enak juga gitu. Itu yang dinamakan keadilan. Hukum itu tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya apa? Kalau misalkan tumpul ke atas, kalau orang-orang yang orang-orang kalangan atas nih, kayak DPR, kayak presiden, hukum itu gampang. Ya, misalkan orang DPR mukul orang terus nggak dipenjara, ataupun orang DPR misalkan korupsi terus nggak dipenjara, itu yang dinamakan hukum tumpul ke atas. Tapi begitu kalau rakyat biasa nih, rakyat biasa berantem, itu dua-duanya langsung dipenjara. Itu dinamakan tajam ke bawah. Hukumnya itu hanya untuk orang-orang kalangan bawah doang. Sampai sini ada pertanyaan? Udah ngerti ya? Udah, alhamdulillah. Nah, untuk tugasnya itu tugas kelompok, satu orang, ada 5 orang kan di sini. Setiap satu orang bikin analisis tentang sila pertama sampai sila kelima. Nanti dibagi aja sendiri ya kelompoknya. Tugas individu bukan tugas kelompok. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti kita sharing di WA group atau di di luar jam pelajaran, karena jam pelajaran ini udah habis ya. Makasih semuanya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga
imunitasnya, terus jaga juga apa sih namanya imunitasnya, karena di masa pandemi itu lagi banyak banget yang terpapar sekarang ya. Jadi harus tetap jaga apa sih kondisi tubuhnya, dikuatin gitu, banyak olahraga, banyak makan makanan yang sehat juga, jangan sampai banyak lamun ya, karena sumber penyakit itu karena banyak lamun juga bisa jadi karena stres nantinya gitu ya. Itu aja. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.